Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di masjid kita ini dan berkumpul insyaallah. Ketika kita duduk-duduk menunggu sholat isya, selesai sholat maghrib, maka terhitung selama waktu itu kita masih dalam keadaan sholat. Apalagi kita dalam keadaan talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu adalah ibadah yang lebih tinggi nilainya dari sekedar atau dari sholat sunnah biasa. Jadi menuntut ilmu nilainya dan pahalanya sangat besar, lebih tinggi nilainya dari sholat sunnah saja. Tentu ini bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat sunnah, tetapi para ulama kita menyebutkan, diantaranya ada yang menyebutkan la an ata'allama baban min abwabil ilmi ahabbu ilayya min mi'ati raq'atin. Ada seorang ulama yang menyebutkan, saya belajar satu bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa bisa demikian? Karena kalau ibadah sunnah, sholat misalnya, manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi ketika dia thalabul ilmi, menuntut ilmu, duduk-duduk dalam majelis ilmu, itu manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri namun juga bagi orang lain, ya, sehingga dari sisi kemanfaatan itulah yang membuat menuntut ilmu itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dan mempelajari din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah satu dari sekian banyak dalil. Di surat Ali Imran Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan mereka yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, yang qa'iman bil qist, yang mereka yang menegakkan, ya, keadilan itu. Maka di sini persaksian ahli ilmu, persaksian orang yang berilmu disandingkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikatnya. Begitu banyak
istimbat dan pelajaran yang diambil oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau banyak menyebutkan tentang faidah daripada ayat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran, ya, sebagai obat bagi diri kita. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mulia, karena pokok bahasan daripada sesuatu tersebut atau kemuliaan sesuatu itu tergantung apa yang dibahas di dalamnya. Tentu membahas ilmu tentang pertanian bagus, tentang perikanan bagus, tentang perdagangan bagus. Namun membahas atau jika dibandingkan pembahasan itu dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kalamullah, tentu nilainya berbeda. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lumi bihi, keutamaan satu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari di dalamnya. Maka membicarakan tentang kalamullah, membicarakan tentang Al-Quran, kalamullah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sangat mulia. Kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita yakini, kita imani bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbicara kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi yang Allah langsung berbicara dengannya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam dengan ya pembicaraan. Maka kalamullah, membicarakan tentang kalamullah, kalam Allah, firman Allah adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat besar. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, yang mana Al-Quran ini banyak sekali mengandung manfaat dan faedah. Semua yang terkait dengan Al-Quran itu dimuliakan. Semua yang terkait dengan Al-Quran dimuliakan. Orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang membacanya dengan benar, orang yang bisa mengambil pelajaran dengan Al-Quran itu, maka mendapatkan pahala yang sangat besar. Paling tidak ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yan ahlul Quran yan ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengambil pelajaran dan hikmah daripada Al-Quran itu, maka mereka adalah menjadi keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah, maka rajin-rajin baca Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan begitu agungnya, begitu mulianya Al-Quran ini, sampai-sampai sebenarnya ketika Al-Quran itu turun kepada gunung, itu bisa hancur gunung tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, kepada gunung-gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan mendapati gunung-gunung itu akan hancur. Subhanallah, begitu agungnya dan begitu mulianya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi orang yang beriman, sebagai tuntunan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashsyiral mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus, Bapak Ibu, jalan yang lebih lurus, ya. Orang yang di dalam hatinya ada Quran, bahkan ada hafalan Qurannya, seperti rumah yang ada cahayanya. Adapun orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Qurannya, maka seperti rumah yang tidak ada cahayanya. Itu disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya, bahwasanya maknanya bahwa orang yang di dalam dadanya ada Al-Quran, maka seperti rumah yang ada cahayanya. Kalau tidak ada Quran, seperti rumah yang tidak ada cahayanya. Kemudian yang lebih mulia lagi, bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Nanti Al-Quran bisa ngomong, Bapak Ibu, di akhirat nanti Al-Quran ngomong, ya Allah, aku halangi dia tidur di waktu malam, aku halangi dia tidur di waktu malam dan beristirahat karena dia membacaku, ya Allah, maka jadikanlah pada hari ini beri aku izin untuk memberi syafaat kepada mereka yang senantiasa membacaku. Maka Nabi SAW mengatakan, inna siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada orang yang ia melakukannya pada hari kiamat kelak. Bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ini sebagai muqaddimah untuk masuk kepada pembahasan kita. Paling tidak ada 4 hal, ya, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Jadi Al-Quran ditinggalkan. Maka para ulama kita menjelaskan hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran itu paling tidak ada 4 hal. Meninggalkan membacanya, meninggalkan memahaminya, tadabburnya, meninggalkan mengamalkannya, dan meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Ya, paling tidak ada 4 yang masuk dalam kategori hajrul Quran. Maka agar kita tidak termasuk golongan yang diadukan oleh Nabi kepada Allah meninggalkan Al-Quran, paling tidak kita harus rajin membaca, rajin mentadabburi maknanya, kemudian mengamalkannya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai obat bagi kita. Nah, yang akan kita bahas adalah yang keempat, ya, yang 1 sampai ke 3 ini ada waktu-waktu yang lain, dan saya kira Asatidzah sudah membahas ini. Poin kita adalah tentang Al-Quran sebagai obat. Bapak Ibu, kalau kita melihat manusia ini, maka manusia itu terdiri dari dua komponen penting, dua komponen penting, ya. Yang pertama adalah jasmani dan yang kedua adalah rohani, ya. Itu komponen penting manusia yang tidak bisa dipisahkan.
Manusia dikatakan sebagai manusia karena terkumpul pada dirinya dua hal ini. Ada fisik, ada non fisik, ada jasmani, ada rohani. Ketika ruh saja, maka itu tidak dikatakan manusia, tapi dikatakan sebagai ruh. Tapi ketika fisik saja tanpa ruh, maka dikatakan sebagai apa? Jenazah. Ya, jasad saja. Kalau jasad tanpa ruh jadi jenazah. Ya, jasad tanpa ruh, ruh tanpa jasad juga tidak dikatakan manusia. Maka dua komponen penting ini harus diperhatikan. Diperhatikan kesehatannya, diperhatikan sama-sama. Nah, ketika ruh itu datangnya dari Allah, gizinya yang datang dari Allah, karena ini kan dari langit, ya. Ruh itu dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia itu ditiupkan ruh, ya, pada diri manusia. Maka ruh itu datangnya dari Allah, maka gizinya juga yang datang dari Allah. Kemudian fisik manusia ini karena dia dari tanah, ya, wa khuliqa Adam, ya, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, mintin, ya, dari tanah. Dan kita semua ini dari tanah, dari saripati tanah, ya, yang menjadi saripati makanan, kemudian menjadi sperma dan sel telur, kemudian bertemu di rahim dan jadilah janin. Dan ketika dia 9 bulan 10 hari, lahirlah kita di dalam kehidupan dunia ini. Maka sesuatu yang dari tanah, maka gizinya juga yang berasal dari tanah. Coba kalau kita melihat yang dari kita makan, minum, ya, yang tumbuh di sekitar kita. Maka sebagai seorang muslim harus memperhatikan dua hal ini, ya, Bapak Ibu, harus memperhatikan dua hal ini, bahwa memang yang perlu kita jaga kestabilannya, kita jaga kesehatannya, kita jaga agar dia bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna. Ada orang yang mungkin fisiknya besar tapi rohaninya kecil, kurus, kering. Ada mungkin orang sebaliknya, secara fisik kurus kering tapi rohaninya besar, rohaninya kuat. Maka manusia harus menggabungkan dua hal ini dan diperhatikan secara seimbang. Nah, subhanallah, ternyata ya ketika para ulama kita menyebutkan bahwa fisik dan jasmani itu bisa sakit, ya, atau jasmani dan rohani manusia itu bisa sakit. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan penyakit itu paling tidak ada dua, ya, ada penyakit fisik, penyakit jasmani, dan ada penyakit rohani. Adapun penyakit jasmani, maka itu adapun penyakit rohani itu memang yang bisa menyembuhkan hanya syariat, dan ini merupakan tugas para nabi dan rasul ini untuk menyembuhkan ini penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit itu. Ini di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Bahkan orang kafir, wa na'udzubillahi min dalik, ya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka itu apakah kalian memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, sama saja mereka tidak mau beriman. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, di surat As-Saff Allah mengatakan, menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya, wa id qala Musa, ya, dan ingatlah ketika Nabi Musa, ya, atau Nabi Musa berbicara kepada kaumnya, liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum.
Kenapa kalian menyakiti padahal kalian sudah tahu bahwa saya ini adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk kalian. Apa kata Allah? Falamma zagu, ketika penyakit itu ada pada diri mereka, ya, azaghallahu qulubahum, maka Allah tutup sekalian hati mereka. Jadi ketika penyakit itu ada dalam diri. Nah, kebanyakan memang manusia hanya memperhatikan hal fisik. Ya, ketika fisiknya sakit cepat berobat, cepat ke dokter dan sebagainya. Karena fisiknya sakit, tapi ketika jiwanya sudah sakit, maka dia tidak menyadarinya. Contoh, misalnya orang sudah malas beribadah atau sudah tidak sholat bahkan, atau sudah tidak pernah baca Quran, ini pertanda jiwanya sudah sakit ini. Ya, jiwanya sudah sakit, keimanannya sudah mulai berkurang, tapi masih jarang yang menyadarinya. Biasanya sebabnya karena dia tidak tahu bahwa dirinya sudah berpenyakit, karena tidak tahu tanda-tanda sakit. Sebagaimana orang yang sudah sakit parah, ya, sudah sakit parah, tapi karena dia tidak tahu bagaimana ciri-cirinya dia sakit, ya nyantai aja padahal dia sudah sakit parah. Maka poinnya di sini bahwa untuk sakit jasmani dan rohani, salah satu obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat cocok untuk jasmani dan rohani kita adalah Al-Qur'an. Ya, mungkin ya kalau kita bicara rohani, keraguan-raguan, asyak, syubhat dan keraguan-raguan yang terkadang muncul dalam diri manusia, maka itu bisa diobati dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan diturunkan Al-Qur'an itu ma huwa shifa, dia menjadi syifa. Di situ syifaun, ya, di situ tidak ada alif lamnya tapi pakai tanwin. Ya, kata para ulama kita, dan ini dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, bahwasanya an-nakirah tufidul umum. Satu kata di dalam Al-Qur'an yang tidak pakai alif lam, maka itu mengandung makna umum. Dan para ulama kita beristimbat atau mengambil pelajaran dari ayat ini di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, dia menjadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya syifaun li jami'i amradil qulub wal abdan. Maka dia bisa menjadi syifa, bisa menjadi penyembuh bagi penyakit kolbu, penyakit hati, dan penyakit fisik. Jadi kalau ada perasaan mulai tidak tenang, ada was-was, ada kekhawatiran, ada syubhat, ada keraguan, maka cobalah rajin baca Quran. Insya Allah dengan sendirinya dia akan hilang perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ketika fisik kita sakit, berdasarkan ayat ini juga kita mendapati bahwasanya Al-Quran itu juga sangat bermanfaat untuk pengobatan fisik kita. Nanti kita lihat beberapa riwayat terkait dengan ini. Bahwasanya di dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian, wasyifaa'ul lima fis sudur, dan obat dari apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari beberapa ayat ini para ulama kita menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi diri kita, jasmani maupun rohani. Nah, bagaimana cara pengobatan Al-Quran itu? Nah, ini di dalam sejarah
pernah suatu ketika sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini dengan sahabat-sahabat yang lain sedang melewati satu perjalanan, Pak. Ya. Kemudian ada di satu kampung penduduknya pelit, tidak mau kasih makanan. Pelit. Lalu tiba-tiba kepala kampung tersebut tersengat kalajengking, Pak. Ya, tersengat apa? Kalajengking. Kemudian dia demam. Ya, dia demam, menggigil. Lalu utusannya datang kepada para sahabat. Ya. Kemudian utusannya itu mengatakan, hal minkum raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa jampi-jampi? Ya, jadi raqin itu artinya jampi-jampi, baca-bacalah kalau kita ya. Ada enggak di antara kalian yang bisa baca-baca mengobati ketua kampung kami? Lalu berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri, ya, karena penduduk kampung itu tidak mau tidak mau memberi jamuan, maka dipersyaratkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, saya mau membacakan doa-doa kepada pemimpinmu, tapi dengan syarat kalau sembuh kasih kita hadiah. Ya, ini dalam perjalanan mereka sudah kelaparan, tidak ada yang mau memberikan makanan. Saya mau bacakan, yang penting kalian kasih hadiah kami karena kalian tidak mau menjamu. Akhirnya disepakatilah, dan berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri ini, seorang sahabat yang mulia, meruqyah orang tersebut dengan surat Al-Fatihah, membaca dengan surat apa? Al-Fatihah. Nah, setelah itu kembalilah keesokan harinya utusan yang kemarin datang untuk minta ada orang yang membacakan kepada kepala kampungnya, kepala sukunya, ya, tiba-tiba kepala suku tersebut sudah sembuh seperti sedia kala, ya, sudah sembuh seperti sedia kala. Dan akhirnya sahabat ini dikasih, kalau tidak salah banyak lah kambing, ya, banyak dikasih kambing. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyepakati itu, dan Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, ya, bagaimana kau bisa tahu bahwa itu adalah ruqyah? Maka syahidnya di sini bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk, bayangkan di sini kesengat kala jengking, ya. Jadi pertolongan pertama sebelum yang lain, ya, tergigit ular, kala jengking atau sakit yang lain, maka bisa dibacakan dengan surat Al-Fatihah. Ya, ini luar biasa. Al-Qur'an, ya, ini luar biasa. Kalau kita, ya, sakit apapun, coba mulai dengan baca Al-Qur'an, ya. Mulai dengan doa-doa Al-Qur'an ini. Ya, tentu ikhtiar yang lain tidak bertentangan. Dan ini kelebihannya Al-Qur'an, akan cocok dipasangkan dengan pengobatan manapun selama pengobatan itu tidak bertentangan dengan kesyirikan. Maka di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada yang dikenal dengan ruqyah syar'iyah, yaitu pengobatan dengan doa-doa dan bacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan dalam rangka mencari kesembuhan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an bisa dibacakan, ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya membacanya itu, atau bagaimana caranya menjadikan Al-Qur'an sebagai obat? Pertama, dibacakan langsung kepada orang yang sakit, itu yang pertama. Yang kedua, dibacakan kemudian ditiupkan di tempat yang sakit, ya, ditiupkan di tempat yang sakit.
Yang ketiga, dibacakan, ditiupkan di tangan, kemudian tangan itu diusapkan di tempat yang sakit. Kemudian cara yang lain dibacakan ya di air, dibacakan di air surat Al-Fatihah atau ayat kursi, boleh ditambah, atau ayat apa yang dibaca kemudian ditiupkan sedikit begini, kemudian dioleskan di tempat yang sakit atau langsung bismillah pas haus ya. Nah, jadi langsung diminum. Nah, ini pengobatan dengan Al-Quran ya. Jadi dibacakan langsung, dibacakan kemudian ditiupkan, dibacakan di air kemudian dioleskan tempat yang sakit atau diminum, kemudian dibacakan, ditiupkan di tangan, dioleskan di tempat atau diusap-usap di tempat yang sakit, begitu seterusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa itu terkait dengan penyakit-penyakit fisik. Banyak kisah ya, ada seorang wanita yang dia terkena penyakit kanker payudara, kemudian divonis umurnya sudah sangat dekat ya, mungkin tinggal beberapa bulan. Akhirnya dia tinggalkan negaranya ya, kemudian pergi ke Mekah, kemudian dia minum air zam-zam dan setiap hari dia ruqyah dirinya. Lama kelamaan mulai hilang sakitnya, mulai hilang, akhirnya kembali periksa ke dokter yang menangani dia, alhamdulillah hilang kanker payudaranya. Nah, ini Al-Quran dan air zam-zam. Nah, secara khusus air zam-zam memang menjadi obat. Rasulullah SAW menyebutkan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung dari siapa yang membacanya, atau tergantung niatnya yang membacanya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau pernah ya sakit ketika itu di Mekah ya, kemudian beliau hanya mengobati dirinya dengan surat Al-Fatihah dan air zam-zam. Maka poinnya di sini bahwa Al-Quran itu menjadi obat, bisa untuk obat penyakit fisik. Ayatnya apa saja yang dihafal, apa saja yang dihafal. Semakin kita memahami makna-makna daripada ayat itu, maka insya Allah juga tidak mengapa jika dikaitkan dengan penyakit tertentu. Misalnya ketika seorang datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, seorang yang datang ini mimisan Pak ya, tahu mimisan ya, pecah pembuluh darah kecilnya di daerah hidung, kemudian meneteslah ya darah. Kemudian Syekhul Islam membacakan ayat tentang kisah banjir pada zaman Nabi Nuh ya. Ayatnya itu ya ardu bla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi. Wahai bumi, telanlah air, wahai langit, tahanlah air. Akhirnya orang yang mimisan itu seketika langsung sembuh ya, seketika langsung sembuh. Jadi boleh ayat-ayat tertentu kemudian dibacakan untuk sakit tertentu, meskipun secara umum Al-Quran adalah semua ayatnya adalah obat. Jadi semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah obat, tapi boleh ya ada ayat-ayat tertentu kita jadikan untuk pengobatan. Boleh dipilih apakah dari yang kita hafal atau yang kita fahami maknanya, kemudian kita bisa mengkiaskan itu dengan penyakit yang ada. Nah, di antaranya yang lain, pengobatan dengan Al-Quran itu selain penyakit-penyakit fisik, dan ini banyak ya, selain penyakit-penyakit fisik, maka dia juga bisa mengobati penyakit karena gangguan jin ya, karena gangguan jin
Ya, jin ini juga kadang mengganggu manusia. Ya, dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kapan-kapan jin bisa mudah masuk ke dalam tubuh manusia itu ketika sangat marah, sangat sedih, sangat bahagia, bahagianya berlebih, dan ketika syahwat berlebih. Ya, itu biasa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Adapun alasan jin terkadang masuk dalam tubuh manusia itu, pertama kalau biasanya dia disakiti, misalnya bapak ibu buang barang yang besar dilempar, pas ada jin di situ, bapak ibu tidak baca bismillah, jinnya marah, dia masuk ke dalam tubuh kita. Atau misalnya air panas, ya ini yang rumah-rumahnya agak tinggi, kalau buang air panas misalnya disiramkan, pas ada anak jin di situ, dia kesakitan, mamanya yang marah, masuk ke dalam tubuh orangnya. Jadi bisa karena terzalimi, tersakiti. Nah, tapi kalau kita baca bismillah insya Allah aman. Yang kedua, jinnya karena saking lalainya ini orang, tidak zikir, tidak baca doa, jin seperti pintu atau pencuri yang mau masuk rumah sementara pintunya sangat terbuka. Kemudian sebab yang lain karena cinta, ya misalnya jinnya suka, jin laki-laki suka sama perempuan masuk, akhirnya kadang menghalangi jodohnya, ya sudah lamaran tiba-tiba tidak mau, ya padahal tidak ada sebab. Ini banyak terjadi, bahkan sering sekali saya temui ya sudah sisa acara, ya pernah saya dapati itu sudah tentukan hari, sudah uang panai sudah masuk, ya undangan sudah menyebar, 3 hari sebelum hari H lari itu anak dari rumah. Baik gelisahnya itu, kita bisa bayangkan, undangan sudah menyebar, pas acara anaknya tidak ada di tempat pengantinnya, kan repot. Akhirnya kita ruqyah, ya selama 3 hari biidznillah Allah sembuhkan. Ada juga biasanya jin masuk ke dalam tubuh karena disuruh, misalnya jinnya bekerja sama dengan tukang sihir, ya tukang sihir ini biasa digunakan oleh para tukang sihir untuk menyihir orang lain lewat perantaraan jin itu. Nah, salah satu pengobatannya atau pengobatan untuk kasus-kasus seperti ini tidak ada jalan lain Bapak Ibu kecuali dengan Al-Quran, dengan ruqyah syar'iyah, doa-doa yang datang dari Nabi maupun Al-Quran yang kita bacakan dan kita lakukan cara-cara seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Pada prinsipnya bahwa Al-Quran ini dia bisa menjadi obat kolbu. Ya kalau hati lagi kosong, lagi galau, kok kayaknya ada yang kurang, kayak gelap, terlalu banyak dosa, pokoknya mengaji saja. Mengaji saja, lama-lama akan kurang, dan Allah berikan kekuatan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau yang sakit fisiknya, selain ikhtiar, obat-obatan yang ada, yang kita ketahui, baik yang tradisional maupun modern, yang disarankan oleh dokter-dokter kita, oleh para terapis, herbalis kita, setelah kita mengambil ikhtiar itu atau sebelum mengambil ikhtiar itu, maka gunakan yang pertama berobat dengan Al-Quranul Karim. Dan ini sudah terbukti dari waktu ke waktu. Kenapa umat Islam ini tidak boleh meninggalkan berobat dengan Al-Quran ini? Karena bisa termasuk, ya hajrul Quran itu adalah tarku tadawi bil Quran, meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Sudah masuk Isya ya. Jadi sebagai kesimpulan terakhir, sedikit lagi saya simpulkan bahwa mari kita sebagai ya umat Islam, kita jadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan kita, baik untuk penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Tentu ya masih banyak hal ya terkait dengan ini, dan mudah-mudahan sedikit ini sebagai pengantar, ya pengantar. Mudah-mudahan ya teman-teman di sini saya kira sudah terbiasa dengan ruqyah, ya jamaah juga saya kira sudah sangat terbiasa dengan Al-Quran. Tapi paling tidak
kalau sakit maki sebelum ada obat yang lain-lain baca ki Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi, niatkan untuk kesembuhan. Baca di air galon sendiri untuk diminum saat sakit, ya, di air botol boleh, di gelas langsung boleh, ditiupkan sedikit, ya, arik namanya, dikeluarkan ludah atau angin bersama percikannya sedikit, ya, jangan banyak-banyak, ya. Nah ini, kalau banyak-banyak nanti tidak jadi diminum, ya. Jadi bisa dengan tiupan saja, ya. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Boleh kalau ada waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Tadabbur Al-Quran, ya. Ya. Jadi pertama, secara umum membaca Al-Quran itu membawa manfaat. Apakah ditahu artinya atau tidak ditahu? Pokoknya memang ada terkadang yang mengatakan ya kalau baca Quran itu tidak tahu artinya sama saja bohong. Tidak juga. Artinya ketika kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya pun tetap dapat pahala. Kalau tahu artinya lebih lagi pahalanya begitu. Nah, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, metode tadi bisa digunakan. Mendengarkan dari syekh atau membaca sendiri dan memahami ayat itu pesan umumnya dari terjemahan boleh. Karena kalau terjemahan yang ada di Kementerian Agama dari terjemahan Al-Quran yang banyak beredar itu secara umum dia sebenarnya tidak terjemah harfiah tapi tafsir ringkas sebenarnya itu, ya, karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan letterlet, ya, dengan bahasa lain. Sebenarnya itu masuk kategori tafsir. Nah, jadi pertama difahami. Tentu yang lebih afdol ketika memahami bahasa Arab, ya, tapi itu kan butuh proses. Nah, bagaimana metode mentadabburi Al-Quran kita? Ya, di dalam Al-Quran itu kan ayat itu terbagi menjadi 2. Ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, meskipun tingkatan mutasyabihat itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin menurut A misalnya dia mutasyabihat, tapi B karena dia kuasai tafsirnya dia tidak jadi ayat mutasyabihat. Nah, artinya itu namanya mutasyabihat nisbi. Yang kedua ada ayat-ayat muhkamat. Kalau dia ayat-ayat muhkamat maka gampang sebenarnya untuk ditadabburi. Jadi mentadabburi itu lebih ringan daripada tafsir. Ya, taruhlah misalnya intinya begini. Ketika Allah berbicara tentang surga, bayangkan nih yang indah-indah di surga. Itu bagian daripada tadabbur. Ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mudah dipahami. Yang kedua ada kalau ayat-ayat mutasyabihat jangan dulu, tahan dulu, tanyakan kepada ahlul ilmi. Nah, contoh ayat muhkamat misalnya begini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita bisa merenungkan itu. Oh iya, berarti kalau ikuti Al-Quran baik, tapi kalau meninggalkan Al-Quran pasti tersesat.
Dan orang yang bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa pasti tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, itu model-model tadabbur yang ringan ya. Tapi tentu Al-Quran ini ibarat lautan. Siapa saja yang menyelam itu bisa mendapatkan hasil daripada lautan itu. Namun hasilnya bisa berbeda-beda. Ada yang dapat ikan cakalang, ada yang dapat ikan teri, ada ikan paus, ada juga yang dapat berlian ya. Tergantung kedalamannya ya. Berlian kan tidak ada yang di permukaan, pasti di dasar. Artinya semakin kita menyelam di dalam lautan itu, maka semakin kita mendapatkan berlian itu. Jadi subhanallah, Al-Quran itu luar biasa ya. Dia akan membangkitkan ruh dan jiwa kita yang tidak bisa disamai dengan kalam dan ucapan apapun. Antum bisa bayangkan ketika Al-Quran turun, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal itu tiap malam mendengarkan Rasulullah. Jadi mereka itu penasaran sebenarnya. Malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing. Jadi masing-masing pergi diam-diam mengendap-endap mendengarkan apalagi dibaca Muhammad ini. Nanti setelah itu mereka selesai Rasulullah membaca, mereka mengendap-endap pulang supaya tidak diketahui oleh orang lain. Mereka yakin ini bukan sihir, bukan syair, ini kitab memang, ini wahyu ini. Akhirnya mereka ketemu di tengah malam, di tengah jalan. Wih, dari mana kau Abu Jahal? Dari mana kau Abu Lahab? Dari mana kau Abu Sufyan? Kalau bahasa kita tidak, ya, jalan-jalan. Ya. Masa jalan-jalan tengah malam? Akhirnya mengaku, saya tadi dengar Muhammad baca. Oh ya, saya dengar juga. Oh ya, saya dengar juga. Ingatlah, tidak boleh lagi kita dengar. Kita sepakat malam ini tidak boleh diantara kita yang dengarkan bacaan Muhammad. Sudah berlalu. Ketemu lagi, ya. Ternyata curi-curi waktu lagi masing-masing. Ini Abu Jahal tidak datang, ini Abu Lahab tidak datang. Semuanya berpikir bahwa tiga orang ini tidak datang. Akhirnya ketemu di jalan lagi. Dari mana melaki semua ini? Ya, dari Muhammad pasti ini. Tidak, pasti. Akhirnya mereka mengatakan, betul, kami dari mendengar. Kalau begitu kita harus punya cara. Kalau ayat yang dibaca Muhammad itu didengar oleh orang-orang Quraisy, bahaya ya, bisa merusak hubungan kita. Maka kita cari cara bagaimana kita tuduh saja Muhammad. Kalau begitu apa? Ketiganya kita bilang saja dia penyihir. Kita bilang saja dia, karena dia menyihir, memisahkan orang tua dengan anaknya. Kalau sudah mengikuti ajaran Rasulullah, kita bilang saja dia penyair atau orang gila saja. Ya, kemudian Allah bantah, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tashkurun. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ya, dan seterusnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Artinya bahwa Quran itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa dibantah dengan apapun. Dia akan masuk ya ke dalam hati seseorang meskipun dibentengi dengan benteng besi, dengan benteng tembok yang sangat tebal pun. Kalau Al-Quran sudah mau masuk ke dalam hati seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya menghujam ke dalam hati tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.